Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu, yang ke rukun ketiga. Fala yajibul qiyamu fin nafilati, maka tidak wajib berdiri pada solat sunnah. Jadi wajibnya berdiri itu hanya pada solat fardu saja. Kalau solat sunnah, walaupun kita tidak mampu untuk, kalaupun kita mampu untuk berdiri, kita boleh untuk tidak berdiri. Ya, kalau sunnah, walaupun kita mampu untuk berdiri, kita boleh untuk duduk. Bal yajuzul qu'ud walahu nisful ajri. Jadi kalau seandainya kalau sholat fardu wajib untuk berdiri. Kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu untuk berdiri, boleh kita duduk. Akan tetapi pahalanya setengah daripada orang yang berdiri. Kalau kita tidak mau berdiri, boleh dalam keadaan terlentang, maka pahalanya seperempat daripada pahalanya orang yang duduk, seperti itu. Jadi berkurang pahalanya. La yajuzul qu'ud fil fardi illa idza ajaza 'anil qiyam. Tidak boleh duduk di dalam solat fardu kecuali kalau tidak mampu untuk berdiri. Yang dinamakan tidak mampu di sini adalah antal haqahu masyaqqatun syadidatun. Kita mempunyai masalah yang berat atau penyakit yang berat. Bihaitsu yakhafu minha mahdzuratu tayammum. Yang dinamakan masalah yang berat ini adalah sama seperti masalah tayammum. Sekiranya kita berdiri itu bisa memperlambat sembuhnya penyakit kita, maka boleh kita duduk. Atau dengan berdiri itu bisa memperparah penyakit kita, maka kita boleh untuk duduk. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan mampu tadi ini atau boleh untuk duduk ini, kalau seandainya kalau kita tidak duduk maka penyakit kita tambah parah, atau kalau kita tidak duduk penyakit kita lambat sembuhnya, gitu. Maka itu boleh kita untuk duduk. Maka kalau seandainya kita tidak mampu untuk berdiri, maka kita boleh dalam keadaan duduk. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Masalah tadi berdiri Pak, karena ini kita jadi makmum. Saya pernah melakukan sembahyang itu, saya tidak mampu bagaimana. Akhirnya saya duduk. Apakah sembahyang saya itu merupakan ragu-ragu atau sembahyang saya itu duduk gimana atau gimana? Gimana? Ya, baik. Iya. Ketika kita menjadi makmum, kemudian kita tidak mampu berdiri lama, jika imamnya terlalu lama, maka kita boleh niat mufaraqah, niat berpisah dari imam. Kita sholat sendirian, kita mendahului imam, tapi niatnya mufaraqah. Kalau memang ada halangan, maka kita boleh niat mufaraqah, dan kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah,
Jadi kalau mufarakah karena ada hal, karena ada sebab, misalkan imam bacanya lama, sementara perut kita udah lapar, bergegar dah misalkan. Imam baca surah Al-Baqarah, lutut udah bergegar, kita niat mufarakah boleh. Niat mufarakah boleh. Ya. Ya, silakan. Ini misalnya kita solat berapa rakaat? Berapa pun solat rakaat. Kan? Yang berdiri tempat sempit. Terus kita itu di mana posisinya? Sedangkan yang buatnya saya itu berapa dua sesama ya. Kalau orang lain itu takut kategoria. Menghindari ini karena tempat sempit yang membuat takut kategoria. Boleh tak kalau kita solat itu duduknya? Ya, baik. Yang pertama, kita boleh sholat duduk kalau tempatnya itu memang tidak memungkinkan, atau kalau kita berdiri bisa bahaya, bisa jatuh misalkan, maka kita boleh duduk. Tapi kalau seandainya alasan kita itu takut riya, mungkin salah. Ya. Jadi ulama mengatakan berbuat sesuatu karena orang lain itu namanya riya. Tapi tidak mau berbuat sesuatu karena orang lain itu namanya syirik. Itu bahkan ini perkataan ulama. Kita berbuat sesuatu karena orang lain, beribadah karena orang lain namanya riya. Tapi tidak mau beribadah karena orang lain namanya syirik. Syirik di sini bukan berarti menyekutukan Allah, tapi syirik di sini artinya dosa besar. Ya, jadi bukan berarti aku tidak mau solat lah nanti ditengok orang, tidak seperti itu. Jadi kita tetap solat melaksanakan kewajiban kita. Ya. Jadi kalau tadi masalah kita duduk itu karena keadaan memang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka kita boleh duduk. Ya, mungkin karena tempatnya tadi itu sempit atau tempatnya rendah, tidak bisa berdiri misalkan, maka kita boleh duduk. Gitu. Ya. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena waktu isya juga sudah hampir sampai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.